Ya, hari ini tanggal 20 ya. Tanggal 20 Mei. Ada Sola ya. Sola itu saham yang baru IPO ya. Kita lihat profilnya dulu ya. Jadi tadi itu langsung longsor, teman, ada pergerakan nih ke 90, dipermainkan di sini, terus di up, langsung dilongsorin lagi ya. Dan sekarang di harga 80 minus 34% ya, ARB. Jadi apa namanya ini ya, solar itu solar RCR energi, barang baku syariah, yang penting syariah ya. Ini bidang jasa konstruksi dan industri pengolahan aspal. Nah tuh ya, company historisnya tanggal 8 Mei ya, harga IPO nya 110, IPO share-nya 656250 ya, sekitar 6 jutaan ya, 6 juta lot ya. Ya, sekitar 6 juta lot. Baik, kita lihat ini kan baru IPO ya. Biasa kalau IPO mah ya belum kebal itu ya, belum kebal apa namanya ya, belum ketahuan lah gitu, belum ketahuan fundamentalnya ya kalau IPO ya. Ya mungkin ini sebagai kisi-kisi aja ya. Kisi-kisinya itu ada ekuitasnya cuma nambah 2 miliar. Kita ke statistik aja langsung ya. PE-nya 101. Waduh, tinggi banget ya. Book value-nya 3 kali. Terus ROI-nya 0. Secara fundamental sih net income-nya 2023 ya. Cuman 2024-nya belum keluar ya. Nanti paling keluarnya kuartal 1 ya. Karena saham baru IPO ya cuma segini aja sih. Apa namanya? Perkembangannya cuma segini aja. Cash 8 miliar, hutangnya ada, hutang jangka pendek 7 miliar. Ya, masih sisa 1 miliar lah ya. Equity-nya 72. Ini bid dan offernya di harga penutupannya ada sekitar 649.000 lot. Kesininya ini tahanan 83, 85, 87, berarti ini 26, 20 ribuan. Cuman ini udah tipis nih, 57, 7 tipis berarti ya. Untuk meng-ARB kan butuh dana 57 miliar. Oke, segitu aja ya. Terus kita lihat di lukisan market maker. Oh, ini teman-teman bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya. Video ini saya buat sebagai media pembelajaran sebenarnya buat kita, buat saya gitu kan. Apabila menemukan saham seperti ini gitu kan, nanti hasilnya seperti ini ya, seperti itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan contohnya ada yang punya, tinggal disandingkan aja gitu sama yang punya saya, sama punya teman-teman. Kalau ada yang sama, oh berarti sama gini gitu kan. Kalau ada yang berbeda, mungkin analisisnya ya, analisa saya dengan teman-teman mungkin berbeda, karena ya wajar lah gitu kan, kita kan beda kepala gitu kan. Kalau dilihat dari candle-candlenya ini udah 3 hari ya, 1, 2, 3 ya, dia langsung turun, langsung drop. Di sini cuman ada gap nih ya, di tanggal berapa nih, tanggal 17 ada gap di hari Jumat ya. Hari Seninnya juga langsung dilongsorkan. Harga IPO-nya 110. Jadi kalau yang beli dari IPO mah ya masih sedikit, turunnya cuman 20, 30 poin ya, berapa persen. Kalau yang baru IPO berarti cuman berapa persen ya, kurang lebih ya, ya sekitar 29, 28 persenan lah ya. Tapi kalau yang beli dari sini nih teman-teman, coba kalau beli dari sini nih, contohnya kita beli dari sini ya, sampai sini berapa, 70%. Bisa bayangin aja, dalam 3 hari
uang kita hilang 70%. Kalau cut loss. Kalau cut lossnya juga hari ini. Cuman kalau dibiarin ya cuman floating loss doang lah, profit and loss ya. Jadi nggak berpengaruh gitu ya. Duit tetap aja segitu, cuman beda nilainya aja. Kalau jumlah lotnya kan sama. Kita lihat dari tanggal 8 Mei ya. Kami baru IPO masih bisa dilihat gampang dan ringan gitu. Dari 6 juta udah keluar 5 juta ya. Dari 6 juta udah keluar 5 juta. Berarti tinggal 1 juta lebih ya. 5,3 6,5 berarti 1 juta ada selisih 1,2an ya. 1,2 juta lot lagi yang belum keluar. Dan UE-nya adalah AI. AI-nya benar udah jualan 4,8 juta. Di sini nih kelihatan ya. Yang nerima siapa? Yang nerima teman-teman kita. Ya, teman-teman kita yang nerima nih ya. Dari tanggal 8 itu teman-teman kita yang nerima. Malahan teman kita udah banyak yang memiliki sampai 1,1 juta lot. Yang lainnya 693. Ada yang lain juga nih, ada 570. Tapi ini yang CC lumayan nih akumulasinya. Kita lihat Foren ya. Foren ada YU, kok YU 0 ya? Kalau YU kok 0 sih? YU harusnya sisa 1. Gimana ceritanya nih? Kita lihat aja lah untuk tanggal sekarang ya. Tanggal 20 ya. Di sini ada si AK 31.000, lumayan ya, besar ya. Satu papan ya. Satu papan normal kan 20 ribuan ya. Ini 31.000 ya lumayan lah, ini 15.000. Kita lihat domestiknya. CC udah beli, PD udah beli, XL banyak yang up down atau enggak banyak yang baru beli bisa jadi gitu ya. YP juga ada. Transaksi di sini siapa sih yang itu yang yang AI ya. AI jual beli nih. Bagus juga nih Asia sama si YP. Udah bagus sih sebenarnya transaksinya, walaupun turun tapi ada tarik menarik yang akhirnya ya si AI langsung hajar, dihajar langsung ARB. Menjadi masalah sebenarnya. ARB itu emang harus begitu gitu kan. Ya kapan lagi bisa nurunin harga gitu kan, dari 285 dalam 3 hari langsung ke 80. Berarti keren UE-nya ini. Jualnya bisa jualan gitu kan. Yang nampungnya lebih keren lagi gitu, mau ya. Baik, ada potensi apa di saham IPO? Yang pertama 3 candle 1 2 3 yang artinya besok itu kemungkinan harus ditahan dulu. Baik ditahan naik ataupun ditahan di situ ataupun turun tapi sedikit tapi ada perlawanan ya. Jadi ada 3 kemungkinan nih. Harus ditahan dulu, baik berupa ditahan di tempat di harga 80, diturunin, cuman harus agak ditarik dikit ke atas atau enggak ditaikin ke atas sedikit langsung diturunin. Yang penting dia ngelongsornya enggak terlalu dalam, enggak lebih daripada 1 atau berapa persen ya, sekitar 3%-an lah. Kalau 1% sih masih tolerir ya. Kalau tidak pasti ada peringatan dari bursa, yaitu diumakan ya. Artinya kan UMA itu sebenarnya peringatan aja, peringatan istilahnya rambu-rambu lah. Jadi sebagai kita kan harus tahu rambu-rambu. UMA pertama diperingatin, weh jangan turunin terus dong gitu kan, kata bursa itu. Oke lah saya tahan, kata market makernya kan. Kalau gak mau juga nih, UMA kedua terus tato terus gitu kan, ya akhirnya bisa disuspend gitu kan. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari tergantung bursa. Dan yang pasti ini kalau market makernya udah kawakan, ya pasti mereka paham gitu ya. Makanya diberikan kesempatan turun 3 papan sama AI digunain untuk dikedor langsung gitu kan. Bret 1 juta atau sekarang juga ngeluarinnya tuh lihat.
Emang dikasih harapan kan tadi, ke bawahin, kasih harapan ke atas, dimainin, dan akhirnya dijeblosin ya, langsung ke 34% ke 80. Di sini ada kelihatan sih, di sini masuk ya. Ada foreign masuk dikit. Ya, foreign udah masuk dikit nih, yang 31.000 lot itu si AK. Nah, kalau AK saya belum tahu pergerakannya ya. Jadi selama ini saya kan yang tahunya hanya BK sama CC, makanya saya ingin tahu nih foreign AK itu bagaimana pergerakannya. Makanya besok akan kita lihat pergerakannya seperti apa, 1 hari atau 2 hari ke depan. Karena 31.000 lot ya untuk dibanting kan sangat sedikit. Kalau lihat dari tahanannya ya cepet lah gitu ngebantingnya kalau 31.000 mah. Ini ada GR, ada SKI, ada CC, cuma CC sedikit. Cuma di GR nih, GR jadi broker lokal tapi ya akunnya punyanya foreign. Ya. Kalau di domestiknya, di domestik ada CC, PD, XL, YP, KK, XC. Teman-teman kita semua kan, teman kita banyak duit sebenarnya tuh. Ya walaupun gabungan cuman kan banyak duit tuh, sama 1 miliar. Ya 1,4 miliar gitu kan, ada 1,6 miliar. Artinya retail juga nggak hanya receh juga gitu, receh juga. Tapi kalau receh disatuin ya gede juga gitu kan. Ini di sini ya kita lihat ya. Ada nggak yang beli di sini nih tanggal 16 Mei. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang kita itu FOMO. Jadi ketika lihat ini begini gitu kan, FOMO gitu. Kalau saya sih ketika udah saham begini walaupun ada peluang, udahlah saya mah nggak bakalan, istilahnya nggak bakalan masuk gitu. Kenapa? Ya kan kita nggak usah beli di harga tinggi lah. IPO-nya aja 110, ini udah segini nih, 260 berapa persen coba naiknya dari IPO-nya? 127% ya. Udah anggap aja 120% lah anggap aja ya. Ya harus, kalau pingin yang arah berjilid-jilid atau naik terus, sebenarnya harus kita tahu itu adalah pemilik dari emiten ini siapa gitu. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Kalau kita nggak kenal dengan pemiliknya, yang aksesnya emang agak susah gitu kan, atau emang orang-orang yang di emiten biasanya udah dikenal tuh model gini, ada perusahaan milik si A itu kalau naikin barang suka sekian gitu perusahaan dia itu, walaupun perusahaannya istilahnya menurut laporannya kurang baik, tapi kalau pengurusnya dia kadang-kadang di up sampai sekian gitu, kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya ini juga bagus, jadi 110 yang beli IPO mah ya udah pada cuan gitu kan. Cuma di sini coba lihat nih, ada nggak teman kita yang beli 16 Mei? 16 Mei. Salah. 16 Mei. Ya ada kan, buktinya kan ada gitu kan. Ada yang beli gitu kan tuh. Jadi artinya apa? Ya teman-teman kita banyak yang berharap beli di sini, di pucuk gitu kan. Karena kenapa ya? Karena mereka berpikir bahwa emiten ini mungkin akan terus arah berjilid-jilid, sedangkan dari IPO-nya sampai sini aja udah sekitar 100% lebih gitu kan. Kalau saya sendiri ya saya pasti berpikir nanti dulu deh gitu. Kita lihat apa namanya sampai mana dulu nih, apakah menyentuh IPO lagi apa enggak gitu kan. Kalau udah tinggi begini saya mah ya biarin aja lah, tinggi mau kemana kayak kita terserah. Nanti setelah turun, nah baru kita bisa melihat perkembangannya seperti apa ya. Ya, tetap aja gitu teman-teman kita itu emang ada yang beli di pucuk. Makanya jangan salahkan orang lain, jangan salahkan emiten. Yang beli kan pakai duit kita, yang ngeklik juga kita, nggak disuruh kan. Kata emiten, beli di harga sekian kan enggak. Analisisnya kan analisis kalian, analisis teman-teman gitu kan, nih bakal naik gitu ya. Ternyata dibanting gitu ya, banting di sini langsung
gap kan, banting lagi. Di sini ada kesempatan buat keluar walaupun istilah cut loss, masih enggak juga, masih pada beli juga gitu. Yang nggak jadi masalah sih tetap duit kalian gitu kan. Kemudian kalian juga udah nganalisis gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih kalau mau beli ya silahkan aja beli gitu kan, itu duit kalian kok. Tapi kalau pendapat saya karena ini udah di 80 nih, ya kesempatan saya untuk dibahas gitu aja ya. Jadi ini si AI emang si underwriter emang buangan banget nih, buangan banget. Sini ada foreign yang masuk walaupun sedikit, 131.000 lot ya. Dari diagram frequency analyzer di sini uang pintarnya udah pada keluar ya, walaupun sedikit tapi keluar. Tapi di sini masih ada 2 candle yang hijau. Ya mudah-mudahan 1 candle lagi hijau ya. Biar si smart money-nya ini masuk tapi bisa menggunakan uangnya atau barangnya untuk dinaikkan, di-up-kan ya. Kita lihat tanggal 20 aja lah. Kita akan tahu siapa si Cece ya. 220 lumayan tuh, berapa papan tuh ya. Kalau si Cece sama si Kakak juga bagus nih si Kakak ya. Mudah-mudahan karena ini udah sekitar 5 juta lot ya, AI berhenti dulu dah jualan gitu kan, berhenti dulu jualan. 1 juta lot mah simpen aja dulu, siapa tahu gitu kan. Ya mungkin kalau udah 5 juta udah berarti ini udah kering ya. Dia udah 4,8 juta ya. 4,8 juta. Ya udah sekitar 70%-an nih udah keluar. Mungkin sebagian ada yang dipegang sama teman-teman yang dari IPO belum dikeluarin gitu kan. Artinya emang ini udah hampir keserap semua gitu, udah tersebar di pasaran. Tinggal siapa yang punya emiten banyak. Di sini hanya terdeteksi hanya XL sama XC aja ya. YU kita di all kan deh, kita all kan, pengen tahu kita all kan. Sebenarnya YU masih ada, cuman ini sedikit ya, malah AK yang terdeteksi itu si AK. YU itu 400. Oh ini udah keluar nih, dia beli 413 ya, udah keluar sih YU. Dia beli dia jual gitu kan. Berarti nggak si AK doang nih ya, si AK doang. AG juga udah keluar ya. Sembari pingin tahu pergerakan dari si AK besok, harusnya nih kalau market makernya emang udah piawai, dia pasti ditahan, harganya ditahan dulu ya. Walaupun naik ya mudah-mudahan sih naiknya tinggi gitu ya sampai ke harga IPO. Tapi kalau dia turun biasanya tidak terlalu turun, dia harus nahan dulu biar nggak kena UMA ya. Di sini juga ada gap nih, dan saya yakin mudah-mudahan gap ini tertutup. Kapan? Nah itu dia nih waktunya, nggak tahu. Nah nanti teman-teman kalau punya waktu ya, coba periksa emiten yang dibandari atau di underwriterin sama si AI, bagaimana pergerakannya ya. Nanti saya coba periksa siapa yang di underwriter sama si AI ya. Seperti itu teman-teman, jadi pendapat saya di sini ada gap, terus AK udah mulai masuk, dan saya ingin tahu pergerakan dari AK karena dalam emiten Sola ini terlihat jelas foreign di sini nih, foreign di sini si AK akumulasi ya. Nah kalau yang sini siapa nih, coba 16 Mei kita siapa tahu 16 Mei siapa ya, YU. Nah, berarti si YU nih yang apa namanya, yang nguasain foreignnya di Sola ini. Cuman si YU udah keluar tuh, si YU keluar. Si YU juga di sini nggak mampu ya, malah besoknya jualan ya. Mungkin emang si AI ini piawai banget, cara ngejualnya piawai lah.
masih EU juga ya udah keluar dulu dah gitu kan. Tapi di sini di harga ini si AK udah mulai masuk. Saya ingin tahu si AK itu mainnya seperti apa ya. Kalau AG masuk kita udah tahu kan di saham-saham yang kayak Akro gitu. Akro kan seperti itu mainnya dia. Kalau AG itu, kalau yang di market makerin di Akro, nah dia itu mainnya main gap, apa gap bawah apa gap atas gitu kan. Dia cenderung mainnya itu enak gitu kalau si AG itu ya. Walaupun diturunin biasanya kembali lagi ke awal, diturunin lagi kembali lagi ke awal seperti itu. Mungkin itu untuk sementara kan, kadang-kadang di setiap emiten itu hanya untuk berapa bulan saja, berapa minggu saja, nanti ganti lagi seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan si Sola ini besok tidak longsor lagi ya. Mudah-mudahan ketahan di sini ya. Ya walaupun longsor nggak terlalu dalam lah. Tapi kalau besok udah ditahan di sini nih, kalau dia mau niat ngelongsorin ya dilongsorin aja. Cuman barang dia tinggal sedikit, tinggal 1 juta lot lagi ya. Kurang lebih segitulah ya, tinggal 1 juta lot lagi. Dan untuk mengelempar 1 juta lot ya cukup dengan 1 hari aja. Sekarang kan udah ngelempar 1 juta lot nih ya. Tanggal berapa nih, ini berapa lot nih jual dia CAI tuh. Ini aja kan 1 hari aja tanggal 17 aja udah ngelempar 1,7 juta lot ya. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan CAI ada pungutan balik, dan sini belum terlihat ada pungutan baliknya. Baik, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan Sola besok tidak diturunin lagi ya. Walaupun diturunin lagi, kemungkinan dia akan kena UMA. Baik, segitu aja teman-teman. Ciao.